Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita Bahsul Masail untuk pertemuan yang ke-16. Ada salah satu pertanyaan melalui tulisan, Pak Kiai, bagaimanakah hukumnya wanita melaksanakan sholat Jumat? Bagaimana hukumnya wanita melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya hukumnya boleh, bahkan lebih utama. Yang penting pandai menjaga fitnahnya. Dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mushtarosidin Sohifah 78-79 Mas'alatun ya jujuliman latal jamuhu al-jumatu ka'abdin wa musafirin wa imratin ayusalliya al-jum'ata badalan anidhohri wa tujaji'uhu bal hiya abdolu lianaha fardu al-kamal wala tajuju i'adatu ad-dohron haitsu kamulat surutuha. Jadi buat wanita mengikuti sholat Jumat asal tidak mengandung fitnah, seperti fitnahnya terhindar dari fitnahnya kaum lelaki karena tempat Jumatnya terpisah. Kalau masjidnya 2 lantai, ada di lantai kedua. Kalau masjidnya umpamanya ada 2 disekat, 11 sekatnya khusus buat wanita. Gitu. Tapi bisa makmum sah untuk ke imam yang di masjid, itu boleh-boleh saja. Bahkan lebih utama. Masalah yang nomor selanjutnya, bagaimana hukumnya bagi seorang makmum pas nyampe ke masjid mau melaksanakan sholat Jumat, melihat imam kebetulan lagi dalam tahiyah. Jadi tidak mendapatkan 1 rakaat azan. Bagaimana itu? Jawabannya, bagi si orang tersebut, makmum tersebut, ikut langsung sholat Jumat. Dan niatnya niat sholat Jumat. Usolli fardal Jum'ati rok'ataini mustaqbilal kiblati. Makmuman lillahi ta'ala. Niatnya niat sholat Jumat. Tapi ketika imamnya salam, maka si makmum tersebut harus melaksanakan sholatnya itu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat, yaitulah sholat dohor. Jadi nawa bila sholat bila nawa. Yang diniatkan tidak disolati, dan yang disolati tidak diniatan. Dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mushtarosidin Sohifah 86 Mas'alatun al-masbukul ladzi lam yudrik ma imamil jum'ati rok'atan yaljamu al-ihram bil jum'ati summa yutimmu dhuhron arba'an wa yusiru bil qiraati, dan selanjutnya. Masalah selanjutnya, bagaimana hukumnya ketika khotib lagi menjelaskan khutbahnya. Ada seorang si mustami jamaah dari orang yang melaksanakan Jumat lagi mendengarkan khutbah. Dia menulis apa-apa yang dijelaskan dan yang diutarakan oleh si khotib tersebut. Bagaimana hukumnya? Dalam satu penjelasan, menurut pendapat Imam Romli, itu jelas hukumnya haram, tidak dibolehkan. Karena bisa termasuk lago.
karena bisa termasuk lagu. Seperti orang yang lagi khutbah, kita itu harus menyimak, mendengarkan secara serius. Kalau ada orang yang langsung ditulis apa-apa yang dijelaskan si khotib, maka itu jelas namanya lagu, kata Imam Romli, haram hukumnya. Dan kedua, seperti kita karena panas mendengarkan khotib, kita ambil kipas, dikipas-kipasin nama kita tuh karena panas, ada kipas dikipas-kipasin, tangan kita ngipas-ngipasin orang yang lagi dengar sambil dengar khotib khutbah. Itu menurut pendapat Imam Romli haram, termasuk lagu. Itu aman lagu pada Jumatalah, orang yang lagu maka tidak mempunyai pahala Jumat yang sempurna. Dijelaskan dalam kitab Hasyiah Bujairimi Fathul Wahab juz awal Shahifah 403. Wahal al-istighalu bil ibadati kal kitabati kal istighalu bil bai' bi kauni haraman muqtada kalamihim na'am. Muqtada kalamihim na'am. Sarroha mimro ila angkola ilah. Masalah selanjutnya, bagaimanakah hukumnya orang yang khutbah Jumat tapi setelah khutbah Jumat si khotib tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak melaksanakan jadi imam sholat Jumat. Jadi pisah, yang khutbah si Jaid, yang imamnya Kiai Haji Bakar. Jadi orang yang khutbah itu tidak langsung melaksanakan jadi imam Jumat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Karena sunnahnya si itu yang khotib, yang khutbah, dan itulah yang jadi imam sholat Jumat. Kalau si khotibnya Jaid umpama, yang jadi imamnya si Bakar umpama, itu hukumnya makruh. Dijelaskan dalam kitab Sulam Taufik kaca ketiga 4, wa yukrahu dalika ani ayyakunal khatibu ghairul imam abta bidalika asehu at-tahrir dan seterusnya. Masalah selanjutnya, bagaimanakah hukumnya membaca radhiyallahu anhu atau membaca sholawat ketika khotib menyebut nama Nabi atau nama sahabat. Bagi yang mendengar tersebut, apakah sunnah membaca sallallahu alaihi wasallam sholawat atau membaca radhiyallahu anhu? Hukumnya memang sunnah, dengan kadar membaca radhiyallahu anhu dan shallallahnya jangan sampai terdengar oleh orang banyak, khusus asal kedengar oleh diri kita sendiri. Dijelaskan dalam kitab Bughyah al-Mustarsidin Shahifah 103, yusanu li mustamil khutbati rabu sauti bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa misluha at-taradi radhiyallahu anhu anis sahabati inda dzikrihim bihaisu yusmi'a nafsahu, dengan catatan asal kedengar oleh diri kita sendiri. Bagaimana kalau kedengar sampai orang lain? Wa yukrahu ziyadatu rabbi, makruh hukumnya kalau sampai keras kedengar orang lain. Lianaha tuqti'u an simail khutbati. Sekian masalah yang sudah diutarakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.